Pribadi Om selama 6 tahun ini Om bermain lobet betina, saya tidak pernah membedakan mana birahi mana emosi. Oh gitu. Ya, ini yang sering dibuat bingung sama pemain. Benar. Gimana ngerendahin emosi? Gimana nih? Kalau burung konslet birahinya nggak ngunci, kenapa selalu diredam birahinya? Betul Om ya? Iya. Kenapa burung konslet selalu diredam birahinya? Karena birahinya udah ngunci. Oh gitu. Iya, kalau proses kenapa selalu ditinggikan birahinya? Karena belum ngunci birahinya. Saya ketemu dengan Mas Sanjaya lagi. Ini saya minta maaf karena pencahayaannya kurang ya Mas San. Mas San pripun kabar ya Mas San? Alhamdulillah. Sehat? Oke. Mas San, ini kalau saya lihat dari jenengan kan bermainnya selalu betina dari dulu. Udah berapa tahun Mas? 6 tahun. 6 tahun. Tahun ini kayaknya. Dari veteran juga? Dari veteran, terus beralih zaman pindah ke gacoran. Oh, gacoran. Tapi akhirnya fighter naik tahta. Lagi ya Om. Fighter kembali lagi kayak dulu. Baik Mas San. Kalau dari lobet fighter sekarang kan jenengan cenderung ke konslet, betina konslet Mas San. Meskipun di brosur non konslet. Di brosur larangan konslet semakin menggila. Gitu. Tapi gini Mas San, yang namanya kita bermain lobet adalah kita yang namanya penasaran, nggak ada salahnya Mas San. Meskipun di sana memang agak susah, gantang pun konslet susah, tetap semangat. Yang namanya kita proses lobet adalah pengen yang namanya rasanya ngerasain punya lobet konslet ya Mas San. Punya lobet konslet itu hampir semuanya Om. Pemain gitu. Lobet itu pasti pengen ngerasain punya lobet konslet ya. Tapi yang penting gini Mas San, yang penting kita satu wadah, satu hobi, tetap jalin silaturahmi. Kalau ada omongan dari kanan kiri tutup keliling. Biar fokus garap. Mas San, aku pengen tahu cerita dari pengalaman nih Mas San tentang bermain fighter. Kan rata-rata lobet fighter itu ketika penggacoran ada yang disendirikan, ada yang di full krodong. Itu rata-rata kan untuk proses ke konslet itu kan agak susah Mas San. Kadang-kadang masih wak-wek, masih di krodong gacor. Dibuka cuman bunyi sekali. Ada tips khusus Mas San selain dari series kemarin Mas San? Kalau menurut saya pribadi bermain burung lobet khususnya betina Om Agus ya. Itu kalau saya itu lebih suka meninggikan birahinya tanpa krodong, tanpa disendirikan. Dalam arti untuk awalnya itu saya ngunciin birahinya dulu. Burung wajib galak. Wajib galak kalau saya Om, karena gini Om, kalau burung galak notabene kan dia kan nggak takut sama orang. Jadi burung itu kalau takut sama orang dirawat susah, jadinya juga susah gitu loh. Jadi kalau saya pribadi lebih suka burung itu galak Om. Oh gitu. Iya, lebih suka karena mental ada, terus nggak takut sama orang, sama burung juga tarung gitu loh kalau betina itu. Baik Mas San. Kalau galaknya lobet itu kan dari proses birahi itu yang tadi jenengan sampaikan gitu. Kalau awal-awalnya berarti jenengan itu proses penggacorannya seperti apa Mas San? Kalau proses penggacoran dari awal itu selalu saya ternak Om. Ternak dulu? Selalu saya ternak dulu. Habis saya ternak itu saya sendirikan. Dalam kandang kotak kasih glodok tutup udah. Kasih jantan? Nggak usah. Nggak usah jantannya dibuang Om. Oh gitu. Iya. Sampai seperti apa Mas San kalau di dalam kandang kotak itu? Jadi nanti kalau sudah disendirikan dalam kandang kotak itu burungnya itu biasanya itu ada gacornya Om. Itu pasti. Nah kalau udah gacor banget di dalam glodok baru nanti dipindah ke sangkar bulat. Itu penyusian dulu Om, dipindah ke sangkar bulat, nanti digacorin lagi, dibirahin lagi. Dengan disendirikan? Dengan disendirikan kalau bisa Om ya, tempel dengan burung jantan yang bekas dua-duanya. Oh gitu. Ya. Kalau saya gitu Om. Berarti tetap main lobet itu
tetap poinnya tetap memainkan birahinya dulu ya Mas. Tetap saya memainkan birahinya Om, karena pribadi saya sendiri Om, dari saya main burung lovebird khususnya betina, tanpa birahi dia nggak akan bunyi. Seperti itu Om. Kalau burung sudah ngunci birahi, kita lebih enak gacorinya daripada burung yang notabene nggak punya birahi. Baik Mas An, tadi setelah dari kandang kotak dia rajin-rajin bunyi, ya. Itu proses pakan tetap masih kencang juga? Tetap saya pakan itu selalu kencang Om, sampai dia bener-bener ngunci. Non mandi, non jemur? Non mandi, non jemur, non IF. Oh gitu? Ya. Setelah dari kandang kotak, terus dengan sistemnya tempel? Tempel ke kandang bulat sama jantan yang bekas jodohannya itu. Berarti awalnya jenengan jodohin dulu Mas An? Tak jodohin dulu Om. Oh gitu? Tak jodohin dulu biar dia itu kenal birahi, biar dia itu bisa nyetabilin birahinya sendiri. Awal penjodohan jenengan kawinkan nggak Mas An? Selalu Om. Oh gitu? Iya, selalu saya kawinkan. Selalu saya kawinkan. Baik, ini pelan-pelan berarti awalnya tetap dikawinkan dulu seperti proses ternak biasa. Seperti proses ternak Om. Tapi apakah harus kita tahu materi betinanya Mas An? Ibaratnya kan asal ngambil lobet biasa jenengan ternakin, atau jenengan milih-milih nih, oh ini ada potensi nih, baru jenengan olah seperti itu. Ini Om, saya kan tipikal orang atau pemain yang suka ngumpulin lobet Om. Oh gitu? Iya. Dulu itu saya tuh paling suka ngumpulin lobet Om. Jadi lobet di kandang kotak saya ternakin semua dulu itu Om. Terus saya ternakin semua, saya bongkar satu-satu. Dari situ saya udah tahu mana yang bisa buat diproses lagi, mana yang masih bertahan di kandang kotak. Oh gitu. Berarti ilmu jaring ya Mas An? Jaring Om, cuman jaringnya saya tuh jaring di rumah. Oh gitu. Iya. Tapi kan syukur-syukur siapa tahu ada yang mencolok dikit, kita Betul. colok, kita proses kan, prosesnya seperti itu. Karena kan gini Om, kita kan tanyanya kan proses awalnya gitu loh. Jadi proses awal saya itu seperti itu semua. Jadi lobetnya itu mesti saya ternak, habis saya ternak saya sendirikan. Saya sendirikan. Kalau ada potensi dalam 1 minggu dia nggak bunyi, saya singkirkan Om. Dalam arti minggir dulu gitu loh. Tereliminasi. Iya, baru proses yang lainnya. Itu nanti 1, 2 itu pasti ada perubahan Om. Pasti ada yang gacor di kandang kotak itu. Ada yang menonjol. Pasti ada. Berarti jenengan fokusin yang udah menonjol dulu. Iya, kelihatan bunyi di glodok itu yang saya fokusin. Ah, gitu. Mas An, rata-rata dengan proses seperti itu berapa persen Mas berhasil untuk merubah nada ataupun dari suara standar ke minor itu? Oh gini Om ya, kalau proses merubah nada itu saya nggak berani jamin. Oh nggak berani? Nggak berani jamin karena gini, setiap burung itu kan beda-beda karakternya, karakter suaranya beda-beda. Cuman kalau dari perubahan nada itu pasti, karena burung betina kalau dibiarin terus bunyi itu biasanya berubah sendirinya. Oh gitu. Seperti itu Om. Baik Mas An. Mas An, betina yang dengan proses seperti itu terus jenengan coba bawa ke gantangan awalnya, atau jenengan terapi dulu di rumah Mas An? Jadi kalau sudah saya pindah ke sangkar bulat, burungnya kan udah gacor banget Om di rumah Om. Itu waktunya saya geber di lapangan. Dengan posisi single? Single, pakan kenceng single. Oh gitu. Gitu Om. Jadi kalau di rumah udah bocornya udah akut, geber aja terus di lapangan. Jalan nggak jalan? Jalan nggak jalan terus Om. Oh gitu. Istri saya saksinya Om ini Om. Oh gitu. Jadi jatah saya itu 2 minggu geber di lapangan setiap hari. Siap kondangan Om ya? Siap Om, harus siap kondangan. Jadi kalau siap proses burung juga harus siap sakit Om. Oh gitu. Berarti jangan berharap jadi lobet bagus kalau tanpa kondangan Om? Iya betul gitu sekali. Nggak akan jadi lobet bagus kalau tidak digeber di lapangan, kalau nggak kondangan di lapangan. Oh gitu. Kalau misalkan sibuk Mas, tipenya sibuk, pekerja, apakah harus butuh joki? Kalau orangnya pekerja Om ya, aku nggak bisa ngasih solusi yang lebih karena finishing akhir itu geber lapangan Om. Tetap di lapangan juga. Iya, tetap geber lapangan. Gitu. Jadi kalau proses sebelum ke ngunci total itu nggak pernah saya untul ataupun jodohkan, nggak pernah. Jadi posisi proses sebelum ngunci itu single terus Om. Pakan kenceng single. Untuk proses? Untuk proses kengunciinnya. Oh kengunciin? Iya, ngunciinnya burung itu saya single terus tanpa IF, mandi malam aja kalau udah waktunya geber lapangan. Oh itu setelah ditempel dengan jantan aslinya? Setelah tempel dengan jantan. Oh gitu. Jadi di rumah ditempel jantan udah bunyi, sendirikan lagi Om. Sendirikan lagi bunyi geber lapangan. Waktu proses geber ke lapangan ini, setiap pulang jantan harus dimandikan. Oh gitu. Ya. Mas An, ya.
jenengan seperti ini tuh nggak takut jadi ancaman di lapangan, Mas San? Maksudnya gimana ya, Mas? Ya kan kita kan nggak menutup kemungkinan kita itu kan bersaing, Mas San, di lapangan. Betul. Ya kan jenengan begini nggak jadi ancaman, Mas. Wah, ini takdir seperti ini. Oh enggak Om, karena apa Om ya? Saya pribadi kalau seandainya kata apa yang saya sharingkan ini berhasil sama orang-orang di luar, ada rasa bangga tersendiri. Bagus, Mas San. Jadi gini, Mas San, mungkin ini kapan kedepannya mungkin anak cucu kita ataupun pemula ini akan nyimak seperti ini, akan ada manfaat buat ya buat apa, mungkin dari berapa tahun lagi buat teman-teman Lobermania yang junior itu bisa mempelajari pemahaman antara birahi sama emosi. Betul. Oh enggak, ini Om, saya gimana Om? Kalau saya pribadi Om, selama 6 tahun ini Om bermain lobet betina, saya enggak pernah membedakan mana birahi mana emosi. Oh gitu. Ya, ini yang sering dibuat bingung sama pemain. Benar. Gimana ngerendahin emosi. Gimana ninggiin birahi? Kalau saya pribadi nggak mau repot Om. Kalau burung udah birahi ya emosi. Oh gitu. Kalau ya namanya hewan Om. Benar. Hewan kalau birahi ya emosi. Benar Mas. Itu menurut saya pribadi Om. Masuk Mas. Karena gini Mas, memang benar juga. Burung dalam keadaan birahi, semakin kita tinggiin pakannya birahi itu akan naik. Emosinya juga nyusul, maksudnya Om, seperti otomatis itu udah kodrat loh Om. Gitu. Nggak bisa dirubah udah. Berarti nggak perlu dipikirin Om, ini emosi atau birahi, ini harus diapakan, itu nggak perlu dipikirkan. Berarti yang perlu dipikirkan hanya dari perawatan yang jenengan selalu memainkan birahinya yang digenjot. Ya, birahi selalu saya genjot, saya tinggikan sampai bener-bener birahinya ngunci Om. Oh gitu. Ya. Contoh halnya gini Om, burung kongslet kan burung yang birahinya udah ngunci Om. Kalau burung kongslet birahinya nggak ngunci, kenapa selalu diredam birahinya? Betul Om ya? Iya. Kenapa burung kongslet selalu diredam birahinya? Karena birahinya udah ngunci. Oh gitu. Iya, kalau proses kenapa selalu ditinggikan birahinya? Karena belum ngunci birahinya. Bener Mas. Masan sekarang di rumah jenengan poles berapa burung? Ini ada sementara ini Om ada fokus 2 ekor betina lagi Om. Sekarang ini yang Athena sama Sopan, yang namanya Sopan itu vektor sujud Om. Yang Sopan? Iya, yang Sopan. Yang Athena ini aku masih belum bisa memastikan karakternya karena bisa vektor, bisa kongslet. Oh gitu. Baik Mas San, kita sambung.